Hai, welcome to Artokels. Bener kan saya bilang, kasus di luar nalar yang terjadi di negara lain dan pernah saya bahas, akhir-akhir ini malah terjadi di Indonesia. Tentang ibu kandung dengan anaknya sendiri aja, minggu ini banyak banget kasusnya. Bersama-sama ya kita tetap jaga kesehatan pikiran kita. Ini adalah pasangan Kiatep dan Nilar Gaye yang tinggal di ibu kota negara Myanmar yakni Yangon dan memiliki 3 orang anak. Yang pertama bernama Eamon, lahir tahun 94. Yang kedua bernama Tinso, lahir 96. Dan yang ketiga seorang putri bernama Gain yang kemudian ikut dengan pamannya di kota Kyaksel. Baik Eamon dan Tinso dulunya ikut dalam kemiliteran, namun cuma 3 tahun aja, sementara sang ayah Kiatep dulunya juga tentara, kemudian aktif dalam politik bidang keamanan, tapi kemudian pensiun di tahun 2019. Sementara sang ibu Nilar adalah seorang penjahit, lalu bergabung dalam komunitas wanita istri veteran yang aktif untuk membantu perempuan-perempuan yang kurang dalam berketerampilan, supaya bisa punya skill mumpuni untuk membantu para suami dalam mencari uang. Semenjak pandemi di tahun 2020, baik Eamon dan adiknya udah nggak tentara lagi, makanya mencari pekerjaan di luar untuk bisa menopang kehidupannya. Tinso bekerja sebagai debt collector perusahaan pemberi modal, sementara abangnya buruh pabrik. Udah 3 tahunan juga Eamon ini menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Maitin NY yang lebih tua 2 tahun dari dia. Meskipun banyak yang bilang bahwa Eamon kusam, dekil, gembrot dan berwujud aur-auran, namun bagi Maitin itu adalah pangeran hatinya. Selalu dipuji sebagai belahan jiwa yang akan mengisi relung hati. Makanya menikah juga ya keduanya secara sederhana, masih dalam kondisi lockdown pada Januari 2021 saat usia Eamon 26 dan istrinya 28 tahun. Setelahnya atas permintaan Bu Nilar, mereka pun tinggal satu atap dengan ayah dan ibu keluarga Gaye. Buat info juga bahwa Maitin merupakan model kalender dan iklan yang namanya nggak terlalu tenar, tapi ada aja sih jobnya. Ini yang bikin suaminya sering disanjung. Bentukannya dibilang lecek, tapi kok bisa-bisanya dapat istri spek Ariana Grande. Hal yang sama juga dilakukan oleh Tinso yang menjalin asmara dengan seorang wanita pemalu yang satu tempat kerja bernama Titi Daraung. Hubungan mereka semua baik dan kompak. Ayah, ibu, abang, dan kakak ipar pokoknya sering ngumpul dan juga main game barengan. Sampai pada Januari 2022, jadi setahun setelah abangnya menikah, Tinso pun kawin dengan sang pujaan hati saat usianya 25 dan Titi 24 tahun. Namun istrinya menolak ya untuk tinggal satu atap dengan mertua dan memilih menyewa rumah yang gak jauh dari tempat kerja mereka. Tapi tetap rajin ngumpul sebagaimana harusnya, gak ada yang berubah. Bahkan kalau weekend atau libur besar, pasti mereka jalan-jalan ke pantai ataupun keluar kota merasakan keutuhan keluarga. Maitin juga udah menganggap Titi sebagai adik kandung sendiri, makanya dengan rajin ngajakin jalan-jalan berdua atau sekedar curhatin segala hal yang bikin hubungan semakin akur satu sama lain. Ganggu sebentar untuk promo dikit ya teman-teman. Di subscribe dan ditonton jangan lupa channel mantap miliknya Mabar Kriminal. Uploadnya 2 atau 3 kali dalam seminggu yang siap memberikan pembahasan komplit mengenai kasus kriminal, konspirasi mencengangkan, serta misteri kejahatan dari dalam maupun luar negeri. Udah pasti ngebahas juga kejadian viral supaya kamu semakin update. Semuanya dibungkus rapi secara mendetail, lugas, dan runut dalam channel Mabar Kriminal. Supaya nggak kesulitan nyari kanalnya, udah pasti bakal saya sematkan di kolom komentar yang ada di bawah. Habis dari sini, boleh langsung cus ke sana, berpetualang bersama channel keren milik Mabar Kriminal. Sejak bulan Maret 2022 nampaknya Ibu Nilar makin jarang di rumah karena kesibukannya dengan para ibu penjahit serta emak-emak istri veteran. Malahan Pak Kiatet yang kebanyakan di rumah
ngurus makanan, pakaian, dan juga beberes rumah. Dibantuin sih sama menantunya, tapi kan harusnya itu tugas istrinya juga. Malah Pak Kiatet aja untuk nongkrong sama teman-teman seusianya jarang, karena udah pada sakit-sakitan. Kadang ada sih yang muncul di rumah sambil ngebawa-bawa catur buat diajakin main. Tapi kalau enggak ya dia bakal nonton TV seharian penuh, ditemenin sama Maitin. Apalagi sekarang, Emon juga udah jarang pulang ke rumah karena lembur. Baru balik 2 atau 3 hari sekali. Makin-makin deh kebanyakan yang di rumah cuma Kiatet ditemenin oleh menantunya yang pinter bercerita mengenai berbagai hal. Mungkin ikatan ini juga yang makin mendekatkan keduanya, karena hampir tiap hari cuma mereka doang yang jagain kandang. Akhirnya main kuda-kudaan pun terjadi. Awalnya saat pegel Pak Kiatet minta diurutin badannya, lalu bilang akan ngasih uang pada Maitin kalau mau memenuhi keinginannya. Takut-takut sih awalnya, namun saat dikasih duit 1 juta kyat atau sekitar 6 juta rupiah, mau aja diajak ngamar dan memadu kasih. Pertama kali terjadi pada bulan April 2022. Setelahnya kalau lagi mood serta bersedia bayar, dia ajakin terus menantunya berbuat begitu dengan posisi yang berbeda-beda sesuai mood dan zodiak. Hal ini tanpa sengaja dilihat oleh menantu satunya lagi saat berkunjung ke sana siang hari untuk mengantar makanan. Titi memergoki Maitin saat sedang menghap ayam mertua mereka, hingga keduanya mohon-mohon supaya istrinya Tinso itu menutup mulut dan gak cerita pada siapapun. Titi sih berjanji setelahnya, namun kemudian Maitin curhat secara diam-diam pada adik iparnya itu bahwa dia melakukan hal tersebut karena Pak Kiatet mau bayar dengan uang yang jumlahnya tidak sedikit, tapi janji kok gak bakal lagi mau seandainya diajakin. Entah kenapa malahan Titi jadi ikut kepikiran juga mau melakukan hal tersebut. Gaji dia dan gaji suaminya kecil, ibunya sakit-sakitan dan punya utang pada koperasi. Beberapa kali Titi malahan berantem dengan Tinso karena masalah keuangan yang serba pas-pasan. Kantor tempat mereka kerja itu masih empot-empotan dampak pandemi. Jadi komisi dan pendapatan masih belum sesuai UMR. Setelah mendengar cerita kakak iparnya yang sering dapat duit dari mertua sebesar gajinya sebulan, malah Titi minta diajakin. Tentu aja Maitin nolak. Takutnya semua ketahuan malah berabe, bisa bikin malu keluarga suami mereka. Jadi mending jangan deh dilakukan. Bulan Juli 2022 ternyata ada yang mengadukannya pada Pak Kiatet bahwa istrinya punya hubungan gelap dengan seorang pemuda usia 22 tahun yang bekerja sebagai pedagang mimo hinga di pasar Teingyi. Kepergok sedang memadu kasih di sebuah saung dekat persawahan. Tentu aja Pak Kiatet dan para putranya ngamuk atas perbuatan ibunya yang di luar akal sehat. Terlalu keenakan sih dikasih lepas bergaul tiap harinya, sampai berhasil selama hampir setahun selingkuh sama mamang-mamang. Suaminya marah besar sampai menyuruh Bu Nilar pulang dulu ke kampung halaman mereka di Maulam Yine untuk meredam emosi. Gak usah dulu kumpul-kumpul sama komunitas apapun atau bakal dicerai dan dilaporkan ke polisi. Hal ini bikin anak-anaknya sedih, tapi apa mau dibuat, emaknya emang salah. Biarlah introspeksi dulu sebelum balik ke Yangon kumpul sama mereka lagi. Pada bulan Agustus 2022-nya, jadi sebulan setelah Ibu Nilar berada di kampung, Tinso agak kaget ya dengan perubahan istrinya yang sering banget nginep di rumah sang ayah Kiatet. Lah dulu diajakin tinggal bareng mertua nggak mau, sekarang kok lebih senang di sana, mau ngapain? Akhirnya Tinso jadi ikutan yang nginep, masa iya tidur sendirian di rumah. Ujung-ujungnya jadi berlima di rumah itu sama abang, ipar, dan ayahnya. Perlahan barang-barang diangkat dan total pindah ke kediaman Pak Kiatet per 3 September 2022. Alasan Titi sih karena kontrakannya dia bilang makin lama berasa gerahnya. Di rumah mertua lebih sejuk, walaupun menurut Tinso sama aja, apa bedanya? Kalau pakai kipas angin ya agak dinginan dikit. Tapi karena istrinya bersikeras mau tinggal di rumah Pak Kiatet, ya udah diturutin. Toh itu bapaknya sendiri, bisa berhemat duit juga karena pemasukan gak banyak loh. Kalau dulu dikontrakan sering berantem masalah duit, sekarang udah jarang karena mau ribut juga kan malu di depan anggota keluarga lainnya. Sampai pada hari Kamis 6 Oktober 2022 saat pulang ke rumah, Eimon memergoki ayahnya sedang bermesraan dengan adik iparnya, Titi, dan langsung ngamuk-ngamuk.
Pak Kiatet mohon supaya putra sulungnya itu gak cerita sama Tinso bahwa istrinya dipakai sang ayah. Takutnya Tinso sedih, nangis, dan stres. Malu bapak nanti. Namun tetap aja Aemon teriak marah dan akan ngasih tahu sama adiknya mengenai apa yang baru dilihat. Beberapa jam kemudian, Titi kabur dari rumah mertuanya karena ketakutan sebelum sang suami pulang. Dia bawa baju dalam tas besar saat Aemon sedang tidur dalam kamar bersama istrinya. Semalaman, Tinso nggak bisa ngubungin istrinya, bahkan Titi nggak ada di rumah. Makanya kemudian Aemon cerita pada adiknya mengenai perbuatan ayah mereka dengan Titi. Bahkan Maitin jadi ikut-ikutan menyudutkan Titi dengan bilang selama ini udah sering kok ngintipin iparnya itu bercumbu dengan ayah mertua. Tinso ngamuk, lalu memukuli ayahnya, kemudian kabur untuk mencari istrinya ke rumah beberapa rekanan. Keesokan harinya pada Jumat 7 Oktober 2022, salah satu teman kerja menghubungi Tinso, lalu ngasih tahu ya bahwa istrinya ada di rumah kawan tersebut. Langsung aja didatengin dan ketemulah mereka. Suaminya marah sambil mukul pakai tangan yang bikin keributan tidak bisa terelakkan. Tinso bilang, "Kamu sering ya main sama bapak? Kak Maitin beberapa kali ngintipin kalian bermesraan loh." Titi langsung kaget karena gak nyangka Maitin akan ngomong begitu. Karena selama ini kan justru kakak iparnya itu yang lebih sering main dengan mertua. Kenapa sekarang sok suci dan menyudutkan dirinya? Makanya langsung aja Titi ngajakin suaminya pulang buat melabrak Maitin yang justru lebih liar lagi kalau memuaskan ayah mereka. Tinso makin bingung tapi ngikut aja dengan perintah istrinya. Bahkan ternyata Titi pernah merekam perbuatan Pak Kiatet dengan Maitin. Gak mau kalah, Titi nunjuk Maitin adalah guru yang ngajarin supaya merayu ayah mereka. Suasana makin heboh dan tidak terkontrol. Baik Aemon dan Tinso sekarang saling pukul untuk membela istri masing-masing. Sampai dengan kejamnya mulai menggunakan golok dari dapur untuk saling serang. Para istri manggil tetangga buat bantu meredam pertengkaran. Namun semuanya terlambat saat dengan beringasnya ternyata nih, Aemon sudah menyerang ayah dan adiknya dengan parang. Keduanya terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit umum wilayah Yangon. Kurang dari 24 jam setelahnya, nyawa Tinso tidak terselamatkan akibat luka parah pada pinggang serta lehernya. 4 hari kemudian pada Selasa 11 Oktober 2022, sang ayah Kiatet menyusul putranya ke alam baka akibat serangan Aemon juga. Penyesalan mendalam dihadapi oleh Maitin dan Titi karena keduanya yakin peristiwa mengerikan ini terjadi akibat mulut mereka yang tidak bisa dijaga, sampai membongkar perbuatan tercela dengan ayah mertua. Padahal udah janji lo bertiga gak akan ada yang cerita pada siapapun. Tapi emang kebetulan udah ketangkep basah aja sama Aemon, makanya Titi gak bisa berkutik. Tapi harusnya sih Maitin gak usah ikut campur dan bilang udah lama ngintip hubungan mereka. Kenapa kesannya malah cuci tangan, lalu menyudutkan Titi dan Pak Kiatet? Diam aja kan bisa. Sekarang akhirnya malah ada 2 korban jiwa akibat saling baku hantam dan hajar-hajaran karena membela istri satu sama lain. Padahal mereka terkenal sebagai keluarga yang harmonis dan juga akur semenjak dulu. Apa nggak benar-benar mencoreng nama baik Gaye family? Bahkan sang ibu mertua Nilar akhirnya datang ke Yangon dan berduka luar biasa dengan kepergian suami serta putranya. Belum lagi anak sulungnya bakal dipenjara lama karena melenyapkan nyawa 2 orang. Yang pasti Bu Nilar kemudian ngamuk dan sempat memukul kedua menantunya karena sama-sama bejat. Dulu aja sok-sokan ikut ngomelin Nilar saat ketahuan pacaran sama Brondong. Lah kelakuan mereka berdua nggak lebih baik ternyata. Melalui pengacara Dao Winwar yang mewakili Maitin dan Titi, terungkap juga bahwa ternyata Pak Kiatet yang awalnya ngajakin kedua menantunya buat melakukan hal tidak terpuji karena sepi tiap hari ditinggal istrinya ikut banyak kegiatan sosial. Malah pacaran sama pemuda yang lebih muda 40 tahun dari usianya. Alhasil ya dia rela ngeluarin duit banyak supaya Maitin dan Titi mau melayani semua keinginannya. Tentu aja kedua perempuan tersebut senang ya dikasih uang tambahan yang jumlahnya cukup banyak dari gaji suami mereka per bulannya. Dikirim ke orang tua di kampung masing-masing tanpa diketahui suaminya. Bahkan dengan bangganya si Maitin cerita, dia udah bosen dengan Aemon yang jarang pulang dan semakin letoy di atas ranjang. Kecapean kerja kali ya, tapi masa kerja mulu duitnya nggak ada.
Sementara Titi juga cerita suaminya udah jarang menyentuhnya karena lagi bad mood masalah gaji di kantor. Menurut cerita Aemon, dia sangat kecewa bahwa istri yang dipercaya dan disayanginya udah bosan dan berhubungan dengan ayah kandungnya. Tapi dia nggak senang juga saat adiknya menjelek-jelekan Maitin. Makanya terjadi keributan. Ayahnya muncul mendadak mencoba melerai, yang kenyataannya Aemon lagi marah juga sama Pak Kiatet. Saat sedang megang golok, dia serang adiknya dulu tanpa rasa kasihan. Kemunculan Pak Kiatet yang so suci dan menjadi penyebab keributan dengan adiknya membuat makin naik pitam. Makanya ditebas juga sang ayah dengan parang yang masih di genggamannya beberapa kali, sampai dua-duanya terkapar di lantai dan orang ramai seketika muncul di sana mencoba menenangkan dirinya. Namun jujur, Aemon menyesali segalanya dan terus saja memeluk sang ibu selama persidangannya berlangsung. Sampai pada hasil keputusannya, per hari Kamis 2 Maret 2023, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Kota Yangon menyatakan bahwa Aemon Gaye bersalah atas penghabisan nyawa adik serta ayahnya. Dia pun menerima hukuman penjara seumur hidup dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 25 tahun kurungan. Untuk Maitin dan Titi Daraung, ternyata tidak ada tuntutan dilakukan. Mereka dibebaskan, lalu tinggal bersama mama mertua, karena kan udah janji pada suami masing-masing akan menjagai Ibu Nilar sampai kapanpun. Bagaimana menurut kamu? Apakah seharusnya justru si Maitin dan Titi yang dipenjara karena memanfaatkan keadaan dengan menggoda ayah mertua mereka untuk mendapatkan uang? Atau wajar cuma Aemon yang mendapat hukuman karena berbuat kejahatan demi melindungi sang istri yang dihina adiknya dan juga dinodai ayahnya? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.